Akhirnya, pada November 2024 ini, Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47, mengalahkan saingannya Kamala Harris. Sebelumnya, pada tahun 2017 yang lalu, ia pernah terpilih sebagai Presiden Amerika ke-45. Dan di masa pemerintahannya tersebut, tepatnya pada tanggal 6 Desember 2017, ia secara resmi menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Sehingga ia menyatakan bahwa kedutaan besar Amerika akan dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Seperti kita tahu, Yerusalem adalah salah satu kota tertua di dunia dan paling diperebutkan sejak ribuan tahun yang lalu. Yerusalem juga adalah kota suci bagi 3 agama besar di dunia, yaitu Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Karena itu banyak yang menganggap kalau keputusan ini akan mengganggu proses perdamaian antara negara-negara Arab dan Israel. Selain itu, dikhawatirkan juga akan mengganggu stabilitas hubungan 3 agama besar di dunia. Bahkan hal ini mungkin akan memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Sekarang, Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika ke-47. Kira-kira apa yang akan terjadi di masa pemerintahannya? Dan bagaimana kisah hidup Donald Trump yang kontroversial ini? Yuk kita langsung bahas. Donald John Trump lahir pada tanggal 14 Juni 1946 di wilayah Queens, New York City, Amerika Serikat. Ia adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Frederick Chris Trump Senior dan ibunya bernama Mary Ann McLeod Trump. Sedikit cerita tentang ayahnya ini. Kita sebut saja ayahnya ini sebagai Fred. Orang tua dari Fred ini alias kakek neneknya Donald Trump, mereka adalah imigran dari Jerman. Jadi setelah menikah, mereka pindah dari Jerman ke New York City. Dan putra mereka, Fred, lahir pada tanggal 11 Oktober 1905 di New York. Namun, pada tanggal 30 Mei 1918, ayahnya Fred meninggal karena sakit. Saat itu usia Fred masih sekitar 13 tahun. Setelah kematian ayahnya ini, ibunya Fred yang bernama Elizabeth mulai melanjutkan bisnis suaminya yang bergerak di bidang real estate. Jadi ternyata dari kakeknya Donald Trump sudah berbisnis real estate. Lalu setelah lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 1923, Fred mulai bekerja di lokasi konstruksi. Di sini ia belajar banyak tentang pertukangan. Lalu pada tahun 1924-nya, Fred berhasil menyelesaikan dan menjual rumah pertamanya dengan dukungan modal dari ibunya. Dari sini, bisnis real estate mereka diberi nama E. Trump and Son. I-nya ini dari nama Elizabeth, ibunya Fred. Sebenarnya Fred ini 3 bersaudara, tapi hanya Fred yang bergabung dalam bisnis tersebut. Jadi, sejak muda Fred sudah memulai karirnya sebagai pengembang real estate. Dan kemudian ia fokus dalam membangun dan mengelola apartemen kelas menengah di Queens dan Brooklyn. Ia membangun lebih dari 27.000 apartemen. Fred yang memiliki banyak penyewa Yahudi di gedung-gedungnya selalu menyangkal bahwa ia mempunyai darah Jerman. Dia mengklaim bahwa ayahnya adalah orang Swedia. Seperti kita tahu, Jerman dan Yahudi mempunyai sejarah yang kurang baik. Berkat kesuksesan bisnis ayahnya, Donald Trump bisa menikmati kehidupan mewah sejak usia mudanya. Walaupun demikian, dalam mendidik anak, ayahnya adalah seorang pendisiplin yang keras. Ayahnya sangat ketat terhadap anak-anaknya.
Ia menyuruh istrinya untuk melaporkan perilaku anak-anaknya setiap hari, dan ia akan memutuskan tindakan disiplin jika diperlukan. Sedangkan ibunya adalah orang yang menanamkan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Dalam buku Donald Trump yang berjudul Great Again, ia berkata bahwa nilai-nilai agama yang ia miliki ditanamkan oleh ibunya. Jadi ia dibesarkan sebagai seorang Kristen Presbyterian. Tapi sekarang ia berkata bahwa ia adalah seorang Kristen non-denominasi. Bahkan ketika ia mengambil sumpah jabatan presiden pertamanya, ia menggunakan sebuah Alkitab yang ternyata diberikan oleh ibunya pada tahun 1955, yaitu ketika ia lulus sekolah minggu. Donald Trump dikenal sebagai orang yang suka menguji batasan-batasan sejak kecil. Dalam bukunya yang berjudul The Art of the Deal, ia berkata bahwa sejak di sekolah dasar, ia adalah anak yang sangat tegas dan agresif. Ia kemudian menggambarkan dirinya sebagai sedikit pembuat onar. Karena itu, pada saat ia berusia 13 tahun, orang tuanya mengirimkannya ke Akademi Militer New York dengan harapan disiplin sekolah akan menyalurkan energinya dengan cara yang positif. Ia berprestasi baik di akademi, sosial, olahraga, bahkan ia menjadi pemimpin siswa. Akhirnya ia lulus pada tahun 1964 dan melanjutkan kuliah di Universitas Fordham. Lalu setelah 2 tahun, ia memutuskan untuk pindah ke Wharton School of Finance di Universitas Pennsylvania dan lulus pada tahun 1968-nya dengan gelar di bidang ekonomi. Setelah lulus kuliah, ia mengikuti ayahnya dengan berkarir di bidang pengembangan real estate. Pada awalnya, ayahnya bermaksud agar putra sulungnya yang bernama Fred Junior yang meneruskan perusahaannya tersebut. Tapi Fred Junior ini malah memilih menjadi pilot, sehingga ayahnya melatih Donald Trump untuk meneruskan perusahaannya tersebut. Lalu, pada tahun 1971, Donald Trump mengambil alih perusahaan ayahnya. Dan pada tahun 1973-nya, ia mengganti nama perusahaan ayahnya menjadi The Trump Organization. Ia memperluas bisnis real estate-nya ini mencakup hotel, lapangan golf, kasino, dan properti-properti komersial lainnya. Proyek komersial besar pertamanya adalah merenovasi Hotel Commodore lama menjadi Hotel Grand Hyatt dan merenovasi bagian luar Grand Central Station yang berada di dekatnya. Untuk menyelesaikan proyek tersebut, ia mendapatkan kesepakatan pengurangan pajak properti selama 40 tahun. Ini merupakan kesepakatan pertama yang dibuat New York City pada properti komersial. Lalu, serangkaian proyek besar lainnya menyusul setelah pembukaan Hotel Grand Hyatt pada tahun 1980. Misalnya Trump Tower yang dibuka pada tahun 1983. Trump Tower ini menggabungkan retail mewah atau toko-toko dari brand-brand luxury. Terus ada hunian atau tempat tinggalnya dan juga ada perkantorannya. Lalu ia juga membangun Trump Place, Trump Plaza, Trump Taj Mahal, Trump Castle yang kemudian berganti nama menjadi Trump Marina dan lain-lain. Lalu ketika ia menjadi Presiden Amerika Serikat pada bulan Januari 2017, ia menyerahkan pengelolaan The Trump Organization ini kepada putra-putranya. Sebagai salah satu pengusaha yang paling terkenal di Amerika pada tahun 80-an, ia memanfaatkan reputasinya itu untuk menjadi penulis buku. Total ia sudah menulis 15 buku. Salah satunya adalah buku yang berjudul Trump, The Art of the Deal yang terbit pada tahun 1987. Buku ini berisi tentang taktiknya untuk mencapai kesepakatan bisnis yang sukses.
Buku ini dinobatkan sebagai buku terlaris nomor 1 oleh New York Times dengan penjualan lebih dari 1 juta eksemplar. Selain menjadi penulis buku, pada tahun 2008 ia juga memanfaatkan reputasinya dengan menjadi bintang acara TV realitas The Apprentice dan spin-off-nya Celebrity Apprentice. Acara ini ditayangkan di NBC. Di dalam acara ini, para kontestan bersaing untuk mendapatkan kesempatan bekerja dengan Trump. Ada slogannya yang sangat terkenal di acara tersebut, yaitu "You're fired", artinya Anda dipecat. Ternyata acara ini sukses besar. Musim pertamanya saja menarik lebih dari 20 juta pemirsa setiap minggunya. Sampai-sampai acara ini mendapatkan nominasi Emmy untuk program kompetisi realitas terbaik. Namun pada tahun 2015, tidak lama setelah ia mengumumkan kampanye presiden pertamanya, ia meninggalkan acara tersebut, meskipun ia tetap menjadi produser untuk musim berikutnya. Selain itu, dari tahun 1996 sampai tahun 2015, ia juga menjadi pemilik sebagian kontes kecantikan seperti Miss USA, Miss Teen USA, dan Miss Universe. Di balik semua keberhasilannya, ia juga pernah mengalami banyak kegagalan. Ia pernah menyatakan kebangkrutan beberapa kali. Bahkan CNN menulis bahwa dalam 30 tahun terakhir, Donald Trump adalah pengusaha yang paling sering bangkrut. Di Amerika Serikat, perusahaan yang bangkrut akan mengajukan surat ke pengadilan. Tujuannya adalah untuk mengajukan perlindungan, supaya perusahaan dapat tetap beroperasi sambil melunasi sebagian besar hutangnya. Dan seringkali pemegang saham akan kehilangan sebagian besar ekuitas mereka. Jadi memang Donald Trump tidak mengajukan surat permohonan kebangkrutan atas nama pribadi, tapi ia mengajukannya atas nama perusahaan yang dikelolanya. Jadi yang bangkrut bukan Donald Trump-nya, tapi perusahaan-perusahaan yang diajukannya. Perusahaan-perusahaan yang diajukannya tersebut nantinya akan masuk dalam program restrukturisasi sehingga tetap dapat menjalankan bisnis. Donald Trump tercatat pernah mengajukan kebangkrutan sebanyak 6 kali. Pertama, kebangkrutan Trump Taj Mahal pada tahun 1991. Taj Mahal milik Trump dibuka pada bulan April 1990 di Atlantic City. Tapi 6 bulan kemudian perusahaan ini gagal membayar bunga kepada para pemegang obligasi karena keuangannya terpuruk. Lalu pada bulan Juli 1991, Taj Mahal milik Trump ini mengajukan kebangkrutan. Akibatnya Trump harus menyerahkan setengah saham pribadinya di kasino tersebut dan harus menjual kapal pesiar serta maskapai penerbangannya. Lalu pada tahun 1992, 3 kasino lain yang dimiliki Trump bangkrut. Lalu pada tahun 2004, ia mengumumkan kebangkrutan Trump Hotel and Casino Resorts. Terakhir kebangkrutan Trump Entertainment Resorts pada tahun 2009. Bagaimana dengan kisah asmaranya? Trump menikah sebanyak 3 kali. Pertama pada tahun 1977, Trump menikahi seorang model yang bernama Ivana Zelníčková. Sebelum menikah dengan Donald Trump, Ivana pernah menikah. Tapi pasangan ini kemudian bercerai. Lalu Ivana bertemu dengan Donald Trump pada tahun 1976 saat ia bekerja sebagai model di New York. Dan setahun kemudian mereka menikah. Mereka memiliki 3 orang anak, yaitu Donald Jr., Ivanka, dan Eric. Namun pasangan ini bercerai pada tahun 1990, yaitu setelah Trump berselingkuh dengan artis yang bernama Marla Maples. Saat bercerai, Ivana menerima uang sebesar
14 juta US dollar ditambah 650 ribu US dollar per tahun untuk menghidupi ketiga anak mereka. Selain itu, Ivana mendapatkan sebuah rumah mewah di Connecticut, sebuah apartemen di Trump Plaza, dan hak untuk menggunakan rumah besar Mar-a-Lago di Florida selama 1 bulan dalam setahun. Setelah bercerai dengan Trump, Ivana sempat menikah 2 kali, tapi dua-duanya berakhir dengan perceraian. Pada tanggal 14 Juli 2022 yang lalu, Ivana ditemukan meninggal setelah jatuh dari tangga di rumahnya. Ia meninggal pada saat berusia 73 tahun. Kedua, Trump menikah dengan Marla Maples. Trump dan Marla bertemu pada tahun 1984 saat Trump masih menikah dengan Ivana. Dan setelah putri mereka yang bernama Tiffany lahir pada bulan Oktober 1993, mereka lalu menikah pada Desember 1993-nya. Namun untuk melindungi hartanya, Trump membuat perjanjian pranikah dengan Marla. Apalagi pada tahun 1991 dan 1992, Trump baru saja mengalami kebangkrutan untuk beberapa kasinonya, seperti yang sudah kita bahas di atas. Pada awalnya Marla menginginkan uang sebesar 25 juta US dollar kalau mereka sampai berpisah. Tapi Trump hanya setuju untuk membayarnya 1 juta US dollar jika mereka berpisah dalam waktu 5 tahun. Ditambah 1 juta US dollar lagi untuk membeli rumah. Trump juga akan berhenti membayar tunjangan anak sebesar 100.000 US dollar per tahun saat Tiffany berusia 21 tahun. Akhirnya, Marla menyetujui perjanjian ini dengan harapan Trump akan merundingkan ulang kesepakatan yang lebih baik setelah 5 tahun pernikahan. Namun sebelum mencapai 5 tahun pernikahan, pada bulan Mei 1996, majalah National Enquirer menulis pada sampulnya judul seperti ini, "Kejutan untuk Trump, Marla tertangkap dengan pria kekar." Dalam artikel tersebut ditulis bagaimana polisi Palm Beach menangkap Marla sedang berduaan dengan seorang pengawal Trump di pantai pada pukul 4 pagi. Berita ini langsung dibantah oleh Trump dan Marla. Trump menjadi marah besar karena berita tersebut, tapi dia tidak ingin langsung menceraikan Marla karena itu akan membuatnya tampak seperti telah diselingkuhi. Jadi Trump menunggu saat yang tepat dan akhirnya mereka bercerai pada tahun 1999. Putri mereka Tiffany dibesarkan oleh Marla di California. Marla memang jarang muncul di depan publik, tapi pada saat kampanye Trump 2016, Marla berpikir untuk mengakhiri kebungkamannya. Ia berencana untuk menulis sebuah buku tentang pernikahannya dengan Trump. Bahkan ia sudah berbicara dengan sebuah penerbit. Namun, Marla mengurungkan niatnya setelah pertemuan dengan Donald dan Ivanka di Trump Tower. Jadi akhirnya Marla tidak jadi menulis buku tersebut. Lalu pada tahun 2005, Trump menikahi seorang model Slovenia yang bernama Melania Knous. Dan pernikahan ketiganya ini langgeng sampai hari ini. Mereka memiliki seorang putra yang bernama Baron. Donald Trump dan Melania pertama kali bertemu pada tahun 1998 di sebuah pesta New York Fashion Week. Meskipun Trump datang ke pesta itu bersama teman kencan lainnya, ia langsung tertarik pada Melania dan meminta nomor kontaknya. Namun Melania menolak untuk memberikan nomor kontaknya. Dan ia berkata agar Trump saja yang memberikan nomor kontaknya kepadanya. Lalu Trump memberikan nomor kontaknya kepada Melania dan akhirnya Melania memutuskan untuk menghubungi Trump terlebih dahulu. Dari situlah hubungan mereka berkembang dan pada tahun 2004 Trump akhirnya melamar Melania
Dan pada Januari 2005, mereka menikah dalam sebuah upacara mewah di perkebunan Trump di Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida. Melania adalah ibu negara Amerika kedua yang lahir di luar Amerika. Ada beberapa fakta menarik tentang Donald Trump ini. Pertama, Trump mengatakan bahwa ia tidak minum alkohol, tidak merokok, tidak menggunakan narkoboy, dan tidak ditato. Ia kemudian mengajarkan hal tersebut kepada semua anak-anaknya. Dalam sebuah interview dengan Fox News pada tahun 2016, Donald Trump menceritakan tentang almarhum kakaknya, Fred Jr., yang meninggal pada tahun 1981. Fred Jr. inilah yang menasehati Trump agar tidak menyentuh alkohol sama sekali. Fred Jr. meninggal pada usia 42 tahun karena kecanduan alkohol. Maka Donald Trump tidak pernah minum alkohol karena kakaknya ini. Namun ironisnya pada tahun 2006, Trump mendirikan pabrik destilasi vodka dengan produk yang diberi nama Trump Vodka. Selain itu, Donald Trump juga sering tampil sebagai cameo dalam banyak film, seperti misalnya dalam film Home Alone 2, Lost in New York pada tahun 1992. Trump muncul dalam sebuah adegan yang direkam di Plaza Hotel yang dimiliki Trump saat itu. Mengapa dia bisa muncul di film tersebut? Sutradara Chris Columbus berkata kalau Trump bersikeras untuk tampil dalam film tersebut jika mereka mau menggunakan Hotel Trump sebagai lokasi syuting. Jadi akhirnya Trump muncul di film tersebut. Seperti kita tahu, film ini sukses besar dan sering diputar ulang sampai sekarang, terutama ketika menjelang perayaan Natal. Fakta menarik berikutnya adalah Trump memiliki bintang di Hollywood Walk of Fame pada tahun 2007 berkat kepopuleran acara televisinya The Apprentice. Namun pada tanggal 26 Oktober 2016 yang lalu, ada seorang lelaki terekam kamera sedang merusak bintang Donald Trump tersebut. Laporan menyebutkan bahwa lelaki itu berencana untuk melelang bintang tersebut dengan tujuan mengumpulkan dana bantuan bagi para perempuan yang mengaku telah dilecehkan secara seksual oleh Trump. Namun Trump tentu saja membantah segala tudingan percabulan tersebut. Bahkan sebelum peristiwa tersebut terjadi, sudah ada orang yang mengencingi dan mencoret-coret bintang Donald Trump tersebut. Fakta menarik terakhir, Donald Trump ternyata menderita fobia yang disebut germafobia. Jadi ia terobsesi dengan kebersihan dan takut terkena kuman jika bersentuhan dengan orang lain. Menurut laporan, Trump tidak akan menekan tombol lift lantai dasar karena tombol itu adalah tombol yang paling sering disentuh orang. Dalam bukunya yang berjudul The Art of the Comeback, Trump menguraikan tentang jabat tangan. Dia berkata seperti ini, salah satu kutukan masyarakat Amerika adalah tindakan sederhana berjabat tangan. Dan semakin sukses dan terkenal seseorang, semakin buruk juga kebiasaan ini. Lalu ia berkata bahwa untungnya ia orang yang sangat suka mencuci tangan dan ia merasa jauh lebih baik setelah mencuci tangan. Bahkan karena germafobianya ini, Jeb Bush, salah satu kandidat presiden 2016 yang tidak berhasil, dia mengejek Trump dengan menyebut Trump sebagai calon yang takut kuman ketika berjabat tangan. Seperti kita tahu, ada banyak sekali telapak tangan yang harus digenggam oleh seorang presiden, mungkin sekitar 65.000 tangan dalam setahun. Ini artinya Donald Trump harus semakin sering cuci tangannya atau setidaknya harus membawa cairan antiseptik. Bagaimana dengan karir politiknya?
Pada pertengahan Juni 2015, Donald Trump mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika dari Partai Republik dalam pemilihan tahun 2016. Saat itu, ia menghadapi kandidat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Dan luar biasanya, Trump meraih kemenangan menakjubkan pada tanggal 8 November 2016. Trump menjadi pemimpin Amerika tanpa pernah memegang jabatan publik sebelumnya. Seperti kita tahu, sebelumnya dia adalah seorang pengusaha. Ia menjabat sebagai Presiden Amerika ke-45 dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Namun sekalinya menjabat, ia menjadi satu-satunya Presiden Amerika yang pernah dimaksulkan sampai 2 kali. Pemaksulan pertama terjadi pada tahun 2019 dan pemaksulan kedua terjadi pada tahun 2021. Tapi Senat membebaskannya dalam kedua kasus tersebut. Kita akan membahas sedikit tentang pemaksulan yang kedua. Ini dimulai ketika pemilihan presiden tahun 2020. Saat itu Trump mencalonkan diri lagi sebagai Presiden Amerika ke-46. Tapi sayangnya, kali ini ia dikalahkan oleh kandidat dari Partai Demokrat, Joe Biden. Jadi Trump kalah, tapi ia menolak untuk mengakui kekalahannya dan mengklaim bahwa ada kecurangan dalam pemilu tersebut, sehingga ia berusaha untuk membatalkan hasil pemilu. Parahnya, pada tanggal 6 Januari 2021, gerombolan pendukung Donald Trump datang menyerbu gedung parlemen Amerika. Akibatnya 5 orang termasuk petugas polisi tewas. Karena peristiwa ini, Donald Trump mau dimaksulkan dari jabatan presidennya. Dia didakwa telah memicu kerusuhan dalam pidato kepada para pendukungnya sebelum peristiwa penyerbuan tersebut terjadi. Trump ini memang benar-benar orang yang kontroversial sekali. Lalu, Donald Trump kembali menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden 2024. Dan kali ini, ia berhasil mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Dalam kampanyenya kali ini, Trump berjanji akan membuat Amerika berjaya atau kuat kembali. Ia juga berjanji akan mengakhiri perang di Ukraina dalam waktu 24 jam setelah ia dilantik. Dan ia berjanji akan segera mendamaikan Timur Tengah. Karena itu, Muslim yang ada di Amerika akhirnya memilih Donald Trump dan meninggalkan Partai Demokrat. Ia juga akan melanjutkan proyeknya yang belum selesai saat ia menjabat sebelumnya, yaitu melanjutkan pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko. Dalam sebuah pidatonya, ia mengatakan bahwa para imigran bertanggung jawab atas naiknya harga rumah-rumah dan melonjaknya angka kejahatan di Amerika. Ia menuduh Meksiko telah mengirim orang-orang bermasalah ke Amerika. Maka untuk periode keduanya ini, ia berjanji akan mengusir jutaan orang asing yang tidak memiliki dokumen resmi dari Amerika. Ia menyebut hal ini akan menjadi deportasi terbesar dalam sejarah Amerika. Menurut Pew Research Center, per tahun 2022, ada 11 juta imigran tanpa dokumen resmi di Amerika. Dan Trump bilang bahwa angka sebenarnya jauh lebih banyak dari itu. Lalu untuk bidang ekonomi, Trump berjanji akan kembali memotong pajak seperti yang telah dilakukannya dahulu. Lalu di periode kepemimpinannya dahulu, Trump telah memulai perang dagang dengan China. Dan kini ia berencana mengenakan tarif sebesar 60% pada barang-barang yang diimpor dari China. Donald Trump adalah presiden kedua dalam sejarah Amerika yang menjabat 2 periode tapi tidak berturut-turut. Walaupun sekarang ia dipilih dan didukung oleh banyak rakyat Amerika, tapi Donald Trump ini adalah presiden dengan banyak sekali skandal. Kehidupannya sangatlah kontroversial, seperti misalnya skandal dengan Stormy Daniels, seorang mantan bintang film porno.
Stormy mengklaim bahwa dia pernah berselingkuh dengan Trump dan dibayar agar tutup mulut. Namun Trump membantah tuduhan tersebut. Peristiwa perselingkuhan ini dimulai pada bulan Juli 2006, jauh sebelum Trump menjabat sebagai presiden. Stormy mengatakan bahwa dia dan Trump bertemu di sebuah acara turnamen golf untuk amal. Lalu Trump mengundangnya makan malam dan akhirnya ia pergi menemui Trump di kamar hotel. Stormy mengaku kalau ia dan Trump melakukan hubungan seks di kamar hotel tersebut. Jika pernyataan Stormy ini benar, ini artinya perselingkuhan tersebut terjadi hanya 4 bulan setelah kelahiran putra bungsunya Trump yang bernama Baron. Singkat cerita, pada bulan Oktober 2016, 1 bulan sebelum pemilihan presiden Amerika, Michael Cohen, pengacara Trump, melakukan pembayaran sebesar 130.000 US dollar kepada Stormy. Sebenarnya pembayaran itu sendiri tidak melanggar hukum, tapi hal ini menjadi masalah ketika pengeluaran tersebut dicatat sebagai pembayaran untuk jasa pengacara. Jadi Trump menyuruh pengacaranya yang bayar kepada Stormy, nanti Trump bayarnya ke pengacaranya dan dianggap sebagai jasa pengacara. Ini merupakan tindakan pemalsuan catatan bisnis dan melanggar hukum. Akhirnya Michael dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2018 setelah mengaku bersalah di pengadilan federal atas pelanggaran dana kampanye yang terkait dengan pembayaran uang tutup mulut kepada Stormy dan perempuan-perempuan lainnya. Jadi, di samping kehidupannya yang kontroversial dan penuh dengan skandal, Donald Trump adalah orang yang sangat mencintai negaranya. Dia ingin negaranya bisa berjaya kembali seperti dulu. Bagaimana pendapat Family Seeker? Apakah Amerika bisa kembali berjaya di bawah pemerintahan Donald Trump? Apakah perang di berbagai tempat di dunia ini bisa didamaikan? Seperti misalnya perang di Timur Tengah dan perang antara Rusia-Ukraina. Belum lagi China berencana untuk mengambil kembali Taiwan. Lalu hubungan Korea Utara dan Korea Selatan juga tidak pernah membaik. Ditambah rencana Israel mau membangun bait suci kembali di tanah Yerusalem. Di tengah kondisi dunia yang sudah semakin memanas ini, bagaimanakah taktik politik Donald Trump sebagai presiden Amerika? Kita lihat saja ya setelah pelantikannya pada tanggal 20 Januari 2025 mendatang. Oke, sekian dulu cerita hari ini. Semoga Family Seeker terhibur. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!